231. Damar berjalan ke kantor dan mengabaikan yang lain. Ketika dia tiba di pintu kantor, suara berdebat terdengar di ruangan itu. Pergi, pergi kau, Amela berteriak keras. Pergi, tenang saja, setelah mendapat uang, aku akan pergi dari sini. Di mana pria yang datang ke rumahmu hari ini? Bukankah dia kaya? Biarkan dia memberiku uang 200 miliar dulu. Setelah aku mendapatkan uang itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Uang sebanyak itu sudah cukup untuk biaya hidupku dan adikmu. Jika kau tidak memberiku uang, aku akan terus datang ke perusahaanmu dan mengganggumu setiap hari. Kata Malik. Hei, kau, jangan berani bersikap seperti itu di tempatku. Alasan kenapa aku membiarkanmu duduk di sini hanya karena kau adalah ayahnya Amela. Jangan bersikap seperti seorang yang brengsek. Jika kau tidak ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik, aku akan mengusirmu sekarang. Anwar mengancam. Bagaimanapun, Anwar adalah seorang Night Watcher. Meskipun dia sedikit gemuk daripada sebelumnya, tetapi dia telah mengalami banyak hal. Sebagai seorang Night Watcher, dia pernah berada di medan perang dan bergabung dalam banyak pertempuran. Temperamennya sebagai seorang Night Watcher masih kelihatan darinya. Kau kira aku akan takut dengan kata-katamu itu? Aku tidak percaya dengan kata-katamu itu. Kalau kau berani, bunuh aku saja. Di mana pria itu? Dia menyakitiku pagi ini, maka aku akan minta uang tambahan lagi sebanyak 1 miliar. Setelah aku mendapat uang itu, aku tidak akan peduli denganmu lagi. Malik menunjuk pada Amela, jika kau ingin memutuskan hubungan ayah dan anak juga tidak apa. Aku juga tidak menginginkanmu sebagai anakku, aku sudah memiliki seorang putra juga. Malik, kau telah menghancurkan masa kecilku, apakah kau akan menghancurkan masa depanku juga? Amela berteriak. Dia sangat marah dan juga sedikit khawatir. Dia takut masa depannya akan dihancur oleh pria ini. Sekarang pekerjaan telah berada di jalur yang benar. Setelah proyek keluarga Wong selesai, dia akan dipromosikan oleh perusahaan dan dapat kenaikan gaji. Dan dia pasti akan dipilih sebagai manajer. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Tapi setelah apa yang Malik lakukan di perusahaan ini, dia tidak bisa yakin seperti sebelumnya. Jika pihak perusahaan memecatnya karena masalah ini, apa yang harus dia lakukan lagi? Dan juga karena tindakan ayahnya ini, dia belum tentu bisa bergaul dengan rekan-rekannya untuk kedepannya. Bagaimana rekan-rekannya akan memandangnya? Memikirkan semua ini, dia merasa hidupnya akan dihancurkan oleh Malik. Damar menghela napas, lalu mendorong pintu ruangan. Di dalam ruangan, Malik sedang duduk di kursi dengan kaki terangkat dan terlihat seperti seorang preman. Setelah melihat Damar, Anwar buru-buru berjalan mendekatinya dan berkata, pria ini benar-benar tidak tahu malu. Damar berkata kepadanya, kau pergi ke departemen penjualan dulu dan pecatlah 10 orang ketua grup departemen penjualan, serta sekelompok orang lain. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka ingin Amela keluar dari perusahaan. Tujuannya hanya ingin mendapatkan hak untuk bertanggung jawab atas proyek keluarga Wong ini. Dia meliriknya lalu berkata lagi, karakter orang-orang itu memang bermasalah. Biarkan mereka pergi secepat mungkin. Mereka juga mengundurkan diri secara sukarela, maka kita tidak perlu membayar mereka. Anwar tertegun, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, kali ini kau benar-benar serius. Tampaknya kau sangat tertarik dengan gadis itu. Damar memelototinya, jangan menyebarkan gosip, atau tidak, aku akan menghajarmu. Anwar berdeham sekali dan berkata, baiklah, masalah di sini aku akan serahkan padamu. Damar mengangguk. Setelah Anwar keluar, Damar berjalan ke sisi Amela. Dia menarik gadis itu dan berkata, tenangkan dirimu. Duduk dulu, aku akan bicara dengan orang ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kau hanya punya satu pilihan, memberikan aku uang sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan tetap mengganggunya terus. Kata Malik dengan tidak sopan. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang ayah seperti kau. Sekarang sudah bukan zaman dulu lagi, dan kau masih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan. Selain itu, kau malah berani meminta-minta uang pada putrimu. Kau sudah bukan preman lagi, tapi memang bajingan. Malik tercengang sejenak, kemudian dia berkata, Lak, tidak usah banyak omong lagi. Berikan aku uang, aku akan pergi setelah itu. Aku tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Tidak mungkin, Damar menggelengkan kepala, ini tidak masuk akal.
Lagi pula, Amela sudah tidak memiliki hubungan baik denganmu. Jika aku memberimu uang sebanyak 200 miliar, kau pasti akan menghabiskannya dan meminta dengannya lagi. Dengarkan kataku baik-baik, aku tidak akan memberimu uang. Malik mencibir langsung, jika aku tidak mendapatkan uang, aku tidak akan membiarkan Amela hidup dengan tenang. Jangan khawatir, Amela akan memiliki kehidupan yang sangat baik. Bukankah kau sudah tahu, dia telah mendapat komisi sebanyak 1 miliar bulan lalu. Dia akan menerima uang itu di bulan depan. Oh ya? Aku sedikit penasaran, bagaimana kau tahu bahwa dia mendapat komisi itu? Itu bukan urusanmu, Malik mendengus. Ya, itu tidak penting juga. Yang ingin aku katakan adalah, Amela sedang bertanggung jawab atas sebuah proyek keluarga Wong. Keluarga Wong yang sangat terkenal dan kaya di kota NJ. Kau seharusnya pernah mendengarnya. Setelah proyek ini selesai, dia akan dipromosi menjadi salah satu pengurus di Danone Group. Pada saat itu, gaji tahunannya bisa mencapai beberapa miliar, dan itu bahkan hanya jumlah yang kecil baginya. Tentu saja, kau tidak akan mendapat uang itu sama sekali. Kata Damar sambil tertawa. Ekspresi Malik menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata Damar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, selama namanya masih di satu kartu keluarga denganku, dia harus memberiku uang itu. Jika dia akan menjadi begitu kaya di masa depan, maka dia harus memberiku uang 400 juta per tahun. Benar-benar tidak tahu malu, Damar menatap Malik dengan sebuah senyum tipis di wajahnya. Sudah kukatakan, kau tidak akan mendapatkan uang itu. Jika bukan karena kau adalah ayah kandung Amela, aku tidak akan memberimu kesempatan begitu banyak. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi, jika kau berani datang ke perusahaan untuk membuat masalah lagi, kau akan menyesal nanti. Untuk apa aku menyesal? Apa kau ingin membunuhku? Teriak Malik. Damar menggelengkan kepalanya, aku hanya akan mengirim kau ke tempat yang cocok untuk kau tinggal. Kau boleh pergi sekarang, kata Damar dengan ringan. Jika Malik masih berani datang untuk membuat masalah, Damar akan mengirimnya ke Sin City. Amela tidak akan mengatakan apa-apa juga. Dia dan Malik tidak memiliki hubungan yang baik, mereka bahkan saling membenci. Sin City bukanlah tempat untuk orang biasa tinggal. Lalu, Damar berjalan ke sebelah Malik. Melihat Damar mendekatinya, Malik langsung memikirkan apa yang terjadi di pagi hari. Dia segera berdiri, kemudian mundur dengan cepat. Dia menatapnya dengan waspada dan bertanya, apa yang akan kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Aku hanya ingin memintamu pergi dari sini. Tentu saja, jika kau tidak ingin pergi, aku akan mengantarmu keluar. Damar berkata dengan suara pelan. Malik menggertakkan giginya. Begitu dia hendak berteriak, Damar lanjut berkata, teriaklah. Ingat kataku, jika kau berani berteriak, kau akan tanggung risikonya sendiri. Ekspresi Malik berubah seketika. Dia tahu jika dia benar-benar bertindak seperti sebelumnya, pria ini pasti akan menghajarnya. Tidak lama kemudian, dia menggigit bibirnya dan berkata, aku akan pergi, tapi, nak, aku harap kau tetap berada di sini setiap saat. Malik berjalan keluar dengan wajah muram, dan Damar mengikutinya dari belakang. Damar mengikutinya sampai dia keluar dari perusahaan. Lalu Damar berkata padanya, ingatlah, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kau melakukannya lagi, aku akan mengirimmu ke tempat yang seharusnya. Bersambung. 232. Tepat ketika Damar pergi mengantar orang itu, terlihat raut khawatir di wajah orang-orang departemen penjualan. Pada saat itu, Pak Anwar tiba-tiba mendatangi departemen penjualan. Melihat Pak Anwar yang berjalan masuk, wajah Rahmat dan yang lainnya pun terlihat sedikit gemetaran. Pak Anwar berjalan mendatangi ruangan Sasha. Hati Rahmat sedikit tak tenang, dia berjalan menghampiri Edwin yang merupakan ketua grup 1 departemen penjualan dan berkata, Edwin, coba jelaskan padaku kenapa Pak Anwar bisa tiba-tiba datang, dia tidak akan benar-benar mendengarkan kata-kata Damar yang benar-benar ingin memberhentikan kita, kan? Edwin mengerutkan keningnya, kemudian dia dengan tegas berkata, tidak mungkin, ada begitu banyak pegawai di sini, tidak mungkin dia akan mengambil tindakan seperti itu, jika begitu banyak pegawai yang diberhentikan, tentunya akan berdampak besar bagi perusahaan. Tapi, kalau dia benar-benar akan melakukannya, hal-hal yang baru saja kita berdua banyak bicarakan, takutnya apa dia mungkin akan menargetkan kita? Tanya Rahmat. Mendengar Rahmat yang langsung bertanya seperti itu, membuat wajah Edwin terlihat jadi sedikit kusut.
Jika Pak Anwar benar-benar akan melakukannya, maka ketika saatnya tiba, mereka berdua mungkin akan diberhentikan. Lalu yang lainnya apa masih mau mendengarkan mereka? Jawabannya jelas tidak. Yang sebelumnya berdiri bersama mereka adalah mereka yang karena hanya ingin bersaing untuk mendapatkan kewenangan tanggung jawab proyek keluarga Wong dan mendapatkan posisi saja. Sekarang jika itu benar-benar mengancam pekerjaannya, orang-orang itu pasti akan tak memedulikannya lagi. Sementara mereka berdua sedang mengobrol, Pak Anwar keluar dari ruangan Sasha sambil memegang sebuah buku catatan, terlihat Sasha pun ikut berjalan di sampingnya. Pak Anwar berjalan menghampiri orang-orang itu. Dia kemudian berdeham dan berkata, baru saja saya mendengar bahwa ada orang yang ingin resign atas kemauannya sendiri. Dan saya barusan mendatangi departemen penjualan kalian untuk mengeceknya. Bu Sasha telah memberikan saya daftar namanya. Kalau begitu saya akan lihat terlebih dahulu. Oh, ada banyak nama rupanya. Ujarnya dengan tersenyum sambil melihat-lihat buku catatan itu. Pada saat itu, orang-orang yang sebelumnya mengobrol, wajahnya kini perlahan-lahan mulai berubah. Karena kalian semua ingin resign dan merasa bahwa tidak ada masa depan di Danome Group, sebagai presidir Danome Group, saya tidak akan menghalangi Anda sekalian untuk mengejar impian Anda sendiri. Semua yang ingin resign akan diizinkan. Ujar Pak Anwar sambil tersenyum. Saya akan membacakan nama-namanya. Bagi nama-nama yang sudah saya sebut, maka mulai besok tak perlu datang lagi ke sini untuk bekerja. Kejarlah perusahaan yang menurut Anda lebih tinggi dan lebih baik. Ketua Departemen Penjualan 1, Edwin. Edwin yang sebelumnya sedang mengobrol dengan Rahmat seketika terkejut tak terkira. Dia dengan cepat berkata, Pak Anwar, sebenarnya itu tidak serius. Saya telah bekerja di perusahaan ini selama 4 atau 5 tahun. Saya telah menaruh hati pada perusahaan ini. Pak Anwar menatapnya namun menghiraukannya. Dia kemudian melanjutkan, Ketua Departemen Penjualan 2, Rahmat. Ketua Departemen Penjualan 3, dia meneriakkan nama-nama itu satu per satu. Seluruh Departemen Penjualan terdiam untuk waktu yang lama. Wajah para ketua Departemen Penjualan itu terlihat sangat muram dan terkulai lemas di sofa. Yang tidak mereka duga adalah Pak Anwar benar-benar melakukannya dan sangat ingin memberhentikan mereka. Beginilah Danome Group bekerja, dan beginilah mereka memberhentikannya. Sekitar 30 atau 40 karyawan dari Departemen Penjualan benar-benar diberhentikan. Mereka yang dapat melakukan penjualan di kantor pusat adalah pegawai yang sangat baik atau mereka dengan kinerja yang sangat baik. Pemberhentian karyawan tersebut berjalan seperti ini. Untuk sementara waktu, Departemen Penjualan akan terasa sangat sepi. Ada sebagian orang terlihat putus asa, sedangkan sebagian yang masih bertahan di perusahaan merasa sangat bahagia. Ya, bahkan walaupun mereka tidak bisa mendapatkan proyek keluarga Wong, namun jika mereka bisa menjadi pemimpin di Departemen Penjualan, maka gaji mereka bisa melonjak naik. Rahmat dan Edwin terkulai lemas di sofa, kini mereka benar-benar bingung dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap kali Pak Anwar menyebutkan sebuah nama, perasaan mereka seolah jatuh hingga ke dasar hati. Di luar pintu, setelah Damar pergi mengantar orang itu, dia pun kembali bersama Amela. Alasan mengapa Damar ingin melakukan ini bukan hanya karena menurutnya orang-orang ini terlalu keterlaluan, tetapi juga karena dia ingin memberi Amela kedudukan. Setelah dia mengetahui hal ini, pandangan orang-orang di perusahaan tentang Amela akan berubah. Untuk membuat orang-orang itu tutup mulut, dia menggunakan cara yang relatif ekstrim ini. Amela seorang gadis seperti dia tidak seharusnya menderita beban psikis karena seorang pria seperti itu. Jangan sampai ketika perusahaan tidak melakukan tindakan apapun pada Amela tentang hal itu yang nantinya malah membuat dia mungkin tidak tahan dengan tekanan itu dan justru berhenti bekerja. Ketika Pak Anwar selesai menyebutkan nama terakhir, Damar dan Amela berjalan ke kantor bersama. Baiklah, nama-nama yang baru saja saya sebutkan, besok tidak perlu datang lagi ke kantor. Adapun konfirmasi ketua departemen, akan dibicarakan lagi besok. Sekarang semuanya bisa absen untuk pulang, ujar Pak Anwar. Begitu dia selesai bicara, Damar menuju ke pintu kantor dan absen pulang. Kemudian dia tersenyum pada Amela dan berkata, kau juga absen pulang saja. Amela mengangguk. Dia kembali ke tempatnya dan mengambil tasnya. Kemudian dia pun absen pulang. Semua orang memperhatikannya, hingga membuatnya sedikit risih. Setelah mengabsen, dia segera keluar dari kantor dengan tergesa-gesa. Setelah turun ke lantai bawah,
Amela memandang Damar dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Damar, terima kasih ya. Kalau tidak ada kau, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Damar berkata sambil tersenyum, "Sama-sama. Kau pulanglah lebih awal, tenang saja, kalau sampai Malik berani mengganggumu, aku yang akan mengurusnya. Kau tidak keberatan kalau ayahmu masuk penjara atau semacamnya, kan? Selama dia tidak menggangguku, aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati," ujar Amela. Damar terdiam, meskipun sudah bisa ditebak, tetapi antara ayah dan anak perempuannya bisa sampai membuat langkah seperti ini, kita bisa melihat kebencian Malik yang sesungguhnya. "Baiklah." Damar mengangguk dan berkata, "Pulanglah. Seharusnya ada banyak barang yang harus dibeli untuk rumah baru." Setelah berkata seperti itu, dia teringat sesuatu dan berkata, "Omong-omong, kondisi penyakit tante benar-benar tak bisa ditunda, aku akan meminjamkanmu uang 100 juta terlebih dahulu. Kau bisa menggantinya setelah gajian nanti. Segera ambil tindakan operasi untuk tante. Aku bisa mengawasi keadaan di sini dan kau bisa meminta cuti besok. Selain itu, tak perlu khawatir, tentang proyek keluarga Wong, pasti masih akan menjadi tanggung jawab aku dan kau." Wajah Amela berubah sedikit merah dan berkata, "Damar, mengapa kau begitu baik padaku?" Damar terdiam, dia menyentuh hidungnya dan berkata, "Sudah jangan terlalu dipikirkan, aku naik mobil pulang duluan ya." Melihat Damar yang sudah duduk di mobil, jantung Amela berdegup. Wajahnya memerah, dia melipat bibirnya dan menatap Damar sebelum dia masuk ke mobilnya. Pada saat itu, Damar yang baru saja memundurkan mobilnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Damar melihatnya sekilas dan mengangkat teleponnya. "Halo, Dr. Lilia. Cepat pulang. Ada situasi darurat," ujar Dr. Lilia. "Ada yang terjadi?" Damar bertanya dengan cepat. Bersambung. 233. "Apa yang terjadi?" Damar bertanya dengan cepat. Sulit untuk menjelaskannya di telepon. "Kau cepat pulang ke sini dulu," ujar Lilia. "Baiklah." Damar dengan cepat menutup teleponnya dan segera pulang. Sesampainya di rumah, sudah ada Lilia dan beberapa orang yang duduk di sana. "Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" tanya Damar. Lilia dengan suara yang berat berkata, "Yasmin, menghilang." "Yasmin?" Damar mengerutkan dahinya dan bertanya, "Cucu perempuan dari Abraham Limantoro. Kau mengenalnya?" tanya Lilia dengan nada terkejut sambil menatap Damar. "Ya, sebelumnya Audrey mengajakku untuk bertemu dengan beberapa keluarga seni bela diri di kota NJ. Tepatnya saat Abraham Limantoro berulang tahun waktu itu, aku pernah pergi sekali," ujar Damar. "Terus bagaimana bisa dia menghilang?" Di ponselnya, dia menerima pesan WhatsApp dari Wade, yang mengatakan bahwa dia menemukan informasi tentang Saveri. Lilia menghela napasnya dan melanjutkan, "Kau seharusnya tidak tahu bahwa anak dari kakek Limantoro, merupakan orang tua dari Yasmin, yang dibunuh oleh Saveri ketika mereka sedang bertugas. Maka dari itu Yasmin selalu ingin bergabung dengan Night Watcher. Dia selalu ingin membalaskan dendam orang tuanya, dan hal ini diketahui oleh Wade, jadi setelah Wade memberikan informasi ini, kemudian dia pergi sambil membawa belati dan tidak memberitahu kakek Limantoro tentang hal ini. Sampai di malam hari, kakek Limantoro baru mengetahuinya," ujar Lilia. Damar mengerutkan dahinya. Pada jamuan makan di hari itu, dia memukuli kedua anak Wade. Pada saat itu, kakek Limantoro pun berada di sisinya. Apakah itu sebabnya membuat Wade menjadi marah? Apakah Night Watcher sudah mendengar kabar darinya? Tanya Damar. Orang Darknet telah diaktifkan sepenuhnya, dan Night Watcher juga sedang membantunya. Tapi sampai sekarang masih belum ada berita sama sekali, ujar Lilia sambil menghela napasnya. Jika Wade ingin membalas dendam, sekarang Saveri benar-benar berada di kota NJ. Aku khawatir dia benar-benar telah menemui Saveri. Kau tidak pergi mencari Wade? Tanya Damar. Aku sudah berusaha mencarinya, tapi aku juga tidak menemukannya, ujar Lilia. Pada saat yang sama, di sebuah kabupaten sekitar 80 km dari arah utara kota NJ yang disebut kota TJ. Saat malam tiba, sebuah mobil perlahan bergerak maju. Di dalam mobil, pengemudinya adalah Wade. Di kursi belakang, James dan Jarvis duduk di sana, dengan perban kasa tebal yang melingkar di dahi mereka. Damar tidak menghabisinya kemarin, jadi setelah mendapat perawatan sederhana di rumah sakit, mereka sudah bisa keluar dari sana. Sementara di kursi sebelah pengemudi, Yasmin terduduk di sana dengan raut wajah yang sangat dingin. Apa masih belum sampai?
Tanya Yasmin. Tepat di depan sana, aku juga diberitahu oleh adik laki-lakiku. Saferi akan muncul di gedung ini setiap harinya sekitar pukul 8 malam, ujar Wade. Nanti aku akan menambahkan kedua tingkat puncakmu, dan aku yakin kau bisa menghadapinya. Terima kasih ya Om Wade, ujar Yasmin pada Wade. Sama-sama, biarkan mereka berdua menonton nanti. Kita masuk dan segera selesaikan Saferi, ujar Wade. Sebenarnya, di acara pesta kakek itu sebelumnya, aku sedikit tidak bijaksana. Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kepada kakek. Yasmin tidak berbicara. Dia memiliki dua bilah belati di tangannya, sebilah panjang dan sebilah pendek. Sorotan mata yang dingin seolah terpancar dari tatapannya. Tak lama kemudian, mereka berhenti di pintu sebuah rumah tua di pinggiran kota. Wade kemudian berkata, "Ini dia. Ada di dalam sini." Tanya Yasmin. Ya, dia menoleh kedua pria di belakangnya dan berkata, "Kalian berdua, berjaga-jaga di luar. Aku akan masuk dengan Yasmin." Yasmin tidak terlalu memikirkannya. Dia keluar dari mobil dan membawa dua bilah belati di punggungnya, yang membuatnya terasa seperti seorang night watcher. "Ayo jalan." Wade juga turun dari mobil. Di dalam mobil, dia mengeluarkan dua tongkat yang bisa disambungkan. Yasmin mengangguk, dengan segera dia langsung menyergap rumah itu. Bak, pada saat itu, Wade mengambil tongkatnya dan memukul bagian belakang leher Yasmin. Yasmin diserang dari belakang tanpa perlawanan apapun. Kemudian matanya menjadi gelap dan dia langsung tersungkur ke tanah. "Ya ampun, hanya begini saja," ujar James sambil melompat keluar dari mobil. Jarvis juga berkata, "Wanita ini berdada besar tapi tidak berotak. Dia ditipu dengan cara seperti ini. Apalagi, setelah mendengar tentang Saferi, dia benar-benar tidak berdaya dan menggila untuk berterima kasih kepada kami sepanjang jalan." James menjilat bibirnya dan berkata, "Astaga, tubuh Yasmin benar-benar menggoda, dan dia sepertinya belum pernah berpacaran. Aku sudah mengejar dia sebelumnya dan dia tidak mau. Ayah, aku akan memanfaatkan pingsannya, biarkan aku saja yang mengeksekusinya, dan membuat kakek Limantoro membiarkannya menikah denganku." Wade menatapnya dengan dingin dan berkata, "Apakah kau tidak ingin hidup?" Wajah James terlihat sedikit canggung dan berkata, "Aku hanya bicara saja, kaki panjangnya dan tubuhnya ini benar-benar cukup menggoda. Jangan bicara omong kosong. Jangan lupa apa tujuan kita. Bawa dia masuk dulu," ujar Wade dengan santai. "Tujuan kita adalah untuk membalas dendam pada Damar. Di kota NJ, bahkan keluarga Wong pun tidak dapat melakukan ini pada putraku." Wajah Jarvis sedikit khawatir dan berkata, "Ayah, aku khawatir kakek Limantoro akan menyelesaikan pembayaran setelah beberapa bulan. Dan Damar juga agak misterius, bukankah dia murid dari teman kakek Limantoro?" Wajah Wade menunjukkan sedikit arogansi dan berkata, "Di dunia ini, di antara tingkat puncak, aku menduduki peringkat keempat. Bakat bocah itu memang bagus. Di usianya itu bisa mencapai tingkat puncak, tetapi di depanku, itu sangatlah rentan. Tunggu dia menghampiriku, aku akan menaklukkannya. Kalau masalah ini sudah selesai, kita akan membawa Yasmin dan secara pribadi datang ke kakek Limantoro dan meminta maaf padanya. Dia seharusnya tidak akan sepenuhnya memalingkan wajahnya pada kami untuk orang asing," ujar Wade. Mendengar ini, James mencibir, "Bocah itu berani bertindak kejam padaku dan Jarvis di hari itu. Aku akan membuatnya malu nanti. Kalau tidak, sulit untuk menyelesaikan kebencianku. Jangan bicara omong kosong. Sekarang bawa orang ini masuk, lalu aku akan menelepon kakek Limantoro dan memintanya untuk menipu Damar datang ke sini," ujar Wade sambil menghela napasnya. "Agar terjadi insiden, kalian minta orang-orang kita untuk mengatur beberapa tempat di sepanjang jalan, dan kemudian pastikan Damar seorang diri yang akan datang." Selesai bicara, dia mengeluarkan ponselnya, dan segera menelepon Abraham Limantoro. "Halo," dengan cepat telepon terhubung, dan terdengar suara Abraham dari telepon dan berkata, "Wade, apa kau ingin mati?" "Kakek Limantoro, aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Damar si bocah itu telah menghajar putraku, dan kebencian ini, aku harus balas dendam padanya," ujar Wade. "Jadi Yasmin benar-benar ada di tanganmu sekarang, kan?" tanya Abraham. "Dia benar-benar ada di tanganku," Wade mengangguk dan berkata, "Tenang saja, dia sekarang masih aman. Saya hanya punya satu permintaan. Tidak peduli cara apa yang akan Anda gunakan,
bawa Damar ke sini untuk menemuiku. Atas dasar apa Damar akan mendengarkanku? Ujar Abraham sambil menggertakkan giginya. Itu bukan urusanku. Seperti yang Anda tahu, James begitu menyukai Yasmin. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi Anda. Jika Anda meninggalkan kota NJ, mungkin Yasmin nanti akan mengandung seorang anak, ujar Wade. Beraninya kau? Abraham meraung dengan marah. Masih belum pasti, tidak peduli bagaimana caranya, Anda harus mencoba mendapatkan Damar untukku, ujar Wade. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, aku akan membawa Yasmin ke Sin City. Aku akan memberi Anda alamatnya, jangan coba-coba meninggalkan kota NJ, Yasmin akan memiliki hubungan dengan anakku jika Anda meninggalkan kota NJ, lalu kita akan langsung pergi ke Sin City. Oh ya, jangan biarkan orang-orangmu datang ke sini. Biarkan Damar datang seorang diri. Jangan sentuh Yasmin. Aku akan memikirkan caranya, ujar Abraham sambil menggertakkan giginya. Tenang saja, selama Anda jujur, aku akan menahan mereka. Lagi pula, aku juga tidak ingin pergi ke tempat-tempat seperti Sin City, ujar Wade sambil tersenyum. Aku akan menunggu kabar dari Anda. Selesai bicara, dia langsung menutup teleponnya. Bersambung. 234. Di kota NJ, di rumah Lilia dan Damar dan yang lainnya mengerutkan dahi. Pada saat itu, ponsel Damar tiba-tiba berdering. Damar mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari kakek Limantoro. Dia dengan cepat mengangkat teleponnya. Di telepon, terdengar suara kakek Limantoro yang berkata, "Damar, saya takut akan merepotkanmu." "Ada apa? Apa sudah ada jejak keberadaan Yasmin?" tanya Damar. "Ya," ujar Abraham sambil menghela napasnya. "Gadis ini terlalu polos. Dia ditipu oleh Wade, dan dia mengincarmu. Dia ingin membalas dendam padamu, jadi dia menggunakan cara ini untuk menyekap Yasmin. Sekarang dia di kota TJ, jadi, saya takut merepotkanmu untuk pergi ke sana." Damar mengangguk dan berkata, "Ternyata seperti itu ya, Wade cukup berani rupanya. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi posisi yang keempat dalam daftar," ujar Abraham sambil menghela napas. "Dia biasanya cukup menghormatiku. Jika Yasmin tidak mengalami kejadian apapun, maka itu aku memberiku muka. Dan berikan mereka jalan saja. Posisi keempat dalam daftar, jika bergabung dengan Red Lotus, itu akan menjadi sedikit masalah," ujar Damar sambil menyentuh hidungnya. "Begini saja, nanti aku akan mengirim yang kecil ke Sin City dan yang besar akan langsung mendekam di penjara markas Night Watcher. Bagaimana menurutmu?" "Tidak masalah," ujar Abraham sambil mengangguk. Damar menghela napasnya, "Berikan padaku alamatnya, aku akan pergi ke sana sekarang." Abraham mengangguk. Setelah menutup telepon, dia langsung mengirim informasinya ke Damar. Lilia dan yang lainnya dapat mendengar suara di telepon. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kekuatan di atas tingkat puncak. Talia berkata, "Aku akan pergi bersamamu." "Tidak perlu, mereka hanya posisi keempat dalam daftar. Aku akan pergi sendiri," ujar Damar sambil tersenyum pada mereka. "Mereka mungkin memiliki anak buah untuk menyergap, tapi itulah yang terjadi. Aku tidak takut." "Ya sudah kalau begitu kau berhati-hatilah," ujar Lilia. "Demi keamanan, bawalah belati itu bersamamu." Damar mengerutkan dahinya dan berkata, "Membawa belati, pembelah udara dan tak bernama, simbol ini terlalu berat. Aku khawatir itu akan mengungkap siapa aku. Lebih baik terekspos daripada mati sendirian di sana," ujar Lilia. "Jika kau ingin membawanya, jangan bicara omong kosong." Damar meregangkan lehernya dan berkata, "Baiklah." Lilia membalut kedua belati itu dengan kain dan melemparkannya ke Damar. Setelah menerima belati itu, Damar pergi ke garasi, meletakkan pembelah udara dan tak bernama di kursi belakang, kemudian dia menyalakan mobil dan pergi ke kota TJ. Pada saat yang sama, di jalan tol antara kota NJ dan kota TJ, 4 barisan mobil hitam perlahan bergerak maju. Randy dan Anthony duduk di dalam mobil itu, dan Surya Saputra juga duduk di kursi pengemudi. "Wade itu ternyata dia berani menyekap Yasmin," ujar Surya dengan gembira. "Targetnya adalah Damar," ujar Randy. "Selama Yasmin baik-baik saja, pada akhirnya aku akan meminta maaf pada kakek Limantoro, itu bukan masalah besar. Damar, sudah waktunya untuk mempermalukannya," ujar Surya dengan dingin. "Menyakiti murid favoritku dan mempermalukanku di keluarga Dewanto, dia seharusnya mati." Anthony yang duduk di kursi belakang,
wajahnya penuh kegembiraan. Di tangan Damar, dia adalah yang paling dirugikan. Mereka adalah kartu terakhir Wade. Meskipun dia sangat percaya diri tentang dirinya sendiri, namun dia tetapi takut jika terjadi insiden, jadi dia mengundang dua ahli tingkat puncak, Surya Saputra dan Randi Kusuma, yang memiliki kebencian dengan Damar untuk bergabung dengannya. Ditambah dengan banyaknya orang lain, bahkan jika Damar melampaui harapan mereka benar-benar yakin. Kecuali mereka sangat dekat, mereka sama sekali tidak punya masalah. Damar sedang mengemudi di jalan tol, membuat mobilnya melaju kencang. Setelah sekitar 1,5 jam, Damar tiba di tujuannya sekitar pukul 10 malam. Dia memarkir mobil di sisi jalan dan menemukan bahwa tempat ini cukup sepi. Apakah aku salah jalan? Damar melihat sekeliling dan tidak menemukan posisi Wade dan yang lainnya. Dia pun mulai curiga. Setelah beberapa saat, 3 orang datang menghampiri Damar. Mereka melihat Damar dari atas ke bawah dan bertanya, "Kau Damar, kan?" "Ya," ujar Damar sambil menyentuh hidungnya. "Kau cukup berani juga rupanya. Benar-benar datang seorang diri," ujar salah satu dari mereka. "Apa yang kakek Limantoro katakan padamu?" Damar juga langsung berkata sambil tersenyum, dia memintaku untuk membantunya menyelamatkan cucunya, dia tidak bisa meninggalkan kota NJ. Ketiganya merasa curiga. Mereka memakai earphone, sebuah suara keluar dari earphone itu dan berkata, "Periksa mobilnya, apakah ada sesuatu di dalam mobil?" Hati Damar sedikit tergerak, sepertinya tujuannya bukan tempat ini. Ketiganya mengangguk dan berkata, "Kau harus jujur. Kalau kau berani melakukan sesuatu pada kami, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada Yasmin." Damar tersenyum pada mereka dan berkata, "Saya sangat jujur." Ketiganya pergi ke mobil, membuka pintu dan memeriksa. Lalu mereka menemukan pembelah udara dan tak bernama di kursi belakang. Kemudian salah satu dari mereka berkata ke earphone, dia membungkus 2 belati dengan kain. "Baiklah, ambil belatinya dan bawa orangnya ke sini," ujar Wade. Di antara ketiganya, salah satu dari mereka mendatangi Damar dengan seutas tali dan berkata, "Sebaiknya kau kooperatif dengan kami. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan Yasmin, maka itu tak akan bagus." "Aku akan kooperatif. Apakah kalian ingin mengikatnya ke depan atau ke belakang?" tanya Damar. Dia membiarkan 3 orang itu memikirkan hal yang tidak terduga. Mereka bertiga dikirim untuk menjemput Damar. Sebenarnya mereka sedikit khawatir dan telah mendengar tentang perjamuan itu. Damar adalah tingkat puncak, dan bukanlah lawan bagi mereka. Mereka khawatir jika Damar benar-benar melakukan sesuatu pada mereka. Mereka bertiga mungkin menderita, namun ternyata yang tak terduga ialah Damar sangat kooperatif. "Bagian manapun boleh saja," ujar pria dengan tali itu sambil berdeham. "Ya sudah di depan saja kalau begitu." Damar mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Setelah ketiganya mengikat, mereka menutup mata Damar, lalu membawa Damar ke mobil dan berkata, "Naik ke mobil. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Jangan mengelabui, kalau tidak maka Yasmin. Saya sangat kooperatif. Bagaimana saya bisa mengelabui kalian?" ujar Damar sambil tersenyum. "Jangan khawatir, kalian tenang saja." Wajah 3 orang itu sedikit merah. Lalu mulai menyalakan mobil. Di sisi lain, di halaman rumah tua itu, ada sekitar 10 orang yang berdiri berjaga di sana. Wade, Randi, dan Surya, sedang terduduk di depan sebuah ponsel. Melalui earphone, suara Damar ketika berbicara dengan 3 orang itu bisa terdengar dengan jelas. "Bocah ini sangat percaya diri. Aku bahkan benci saat mendengar suaranya," ujar Surya. "Tunggu ketika dia tiba dan melihat kita bertiga, kuharap dia bisa masih begitu tenang," ujar Randi dengan santai. "Ada banyak waktu hari ini. Kita bisa mempermalukan dan menyiksanya perlahan," ujar Wade sambil mengertakkan giginya. Di salah satu pilar di dalam rumah itu, James dan Jarvis berdiri di sana. Yasmin diikat di pilar itu. Tampaknya James memiliki hobi yang aneh, dia mengikat Yasmin dengan keterampilannya. Yasmin juga tahu situasi spesifik dari keadaannya saat ini, dia tidak berbicara, juga tidak berteriak. Hanya menatap mereka dengan dingin. Dan terus mengingat penampilan dari setiap orang di sana. BRMM. Tidak lama setelah itu, di luar pintu, terdengar suara mobil berhenti dan Wade pun berdiri. Dia mencibir dan berkata, "Ini dia." Pada saat yang sama, mobil itu berhenti di luar pintu. Damar dibantu turun dari mobil.
Setelah turun dari mobil, Damar berkata kepada ketiga orang itu, "Tidak apa-apa. Kalian tidak berkata keras kepadaku. Aku akan memukulmu sedikit lebih ringan nanti." Sudut mulut mereka sedikit berkedut, dan satu orang memarahi, "Jangan bicara omong kosong, cepat masuk." Damar didorong oleh tiga orang itu dan berjalan ke halaman rumah. Bersambung. 235. Setelah sampai ke halaman rumah itu, di belakang Damar, terdengar suara pintu yang ditutup. Pada saat yang sama, penutup matanya dilepas, dan Damar mengedip-ngedipkan matanya. Ada beberapa lampu di halaman rumah itu, dan dia bisa melihat jelas semua orang di sana. Oh, ada juga kejutan yang tak terduga. Dalam hatinya Damar merasa senang. Dia tidak menyangka bahwa Surya dan Randi benar-benar ada di sana. Dia selalu ingin mencari masalah Surya. Namun karena berbagai alasan, dia selalu gagal. Tanpa diduga, Surya sendiri yang akan datang kepadanya. "Kau jaga dia, aku akan ke sana dulu," ujar James kepada Jarvis. Kemudian dia beranjak dari sisi Yasmin, dan berjalan lurus ke depan. Dia langsung melewati Wade dan yang lainnya di depannya, dan berjalan ke hadapan Damar. Dia mengangkat tangannya dan mengambil beberapa gambar di wajah Damar dan berkata, "Hei, bocah, bukankah kau telah berbuat gila denganku sebelumnya? Lihat luka di wajahku. Hari ini kau akan membayarnya 100 kali lipat." Damar mengerutkan dahinya, dia melihat ke arah Yasmin, menemukan bahwa tidak terjadi sesuatu pada Yasmin, dan itu membuat hatinya sedikit lega. Yasmin yang melihat Damar, tatapannya sedikit berubah, bahkan terlihat sedikit aneh. Dia tidak menyangka bahwa Damar akan datang untuk menyelamatkannya, dan hanya datang seorang diri. Dia dan Damar hanya berada dalam satu sisi. "Damar, kau cepat pergi!" teriak Yasmin. "Mereka tidak berani mengambil apapun dariku." Menyuruhnya pergi. "Sekarang sudah terlambat," ujar Wade. Damar memandang ke arah Wade, dia berpikir lalu berkata, "Bukankah targetmu adalah aku? Berhubung aku sudah di sini, jadi biarkan Yasmin pergi saja." Raut wajah Wade sedikit berubah. "Abraham sudah memberitahumu dengan jelas, kan? Kau masih bersedia untuk datang?" Damar tersenyum dan berkata, "Jika kau memiliki masalah dan ingin berurusan denganku, tidak perlu melibatkan seorang gadis." "Haha," Anthony berkata dengan senyum dingin, lihat dia berkata dengan keberaniannya, "Ini sungguh lelucon." Wade tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru. Kami akan membawa Yasmin kembali nanti, dan mengirimkannya ke kakek Limantoro. Tapi sebelum itu, kita bisa mengobrol dulu dengan baik." Hati Damar sedikit tergerak. Dia berpikir bahwa jika Yasmin akan dibiarkan pergi lebih dulu, maka akan lebih baik. Sekarang Yasmin masih di tempat ini, maka dia akan berusaha untuk menstabilkan keadaannya. "Damar, kau cepat pergi," ujar Yasmin dengan sedikit cemas. Pada saat ini, Surya mengambil inisiatif untuk maju. Dia memandang Damar, mengangkat tangannya, dan berusaha menamparnya. Damar tampak sedikit bergerak. Seluruh tubuhnya mundur ke belakang, menghindari Surya, dan kemudian berjalan mundur 2 langkah. Surya mengerutkan dahinya, dan kemudian berkata ke orang di sampingnya, "Ikat kakinya juga. Kau jangan bergerak. Jika kau bergerak, aku tidak bisa mengatakan apa yang akan aku lakukan pada Yasmin." "Tubuh ini terlihat sangat menarik," ujar Jarvis. Damar mengerutkan dahinya. Sebenarnya, itulah yang dia khawatirkan. Wade menempat posisi keempat dalam daftar. Jika dia membawa mereka ke Sin City, mereka juga akan hidup dengan baik di sana. Tetapi, bagaimanapun Sin City tetap memiliki aturannya sendiri dan terkadang sulit bagi Night Watcher untuk campur tangan di dalamnya. Dia menghela napasnya dan hanya mampu berdiri terpaku di sana. Yasmin menatap Damar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Damar, aku tidak terlalu mengenalmu. Kau tidak perlu melakukan ini untukku. Lebih baik kau pergi saja, aku memohon padamu." Damar tidak berbicara. Setelah kakinya diikat, Wade menghela napas leganya. Jarvis bertekad di dalam hatinya, dan dia tampak bersemangat untuk menghajar Damar. Dia langsung beranjak meninggalkan Yasmin. "Ayah, dan kedua kakek, biarkan generasi muda dulu yang mengeksekusinya, biarkan kami luapkan dulu amarah kami. Jangan terburu-buru," ujar Wade kepada orang di sebelahnya, "bawa kemari senjatanya." Orang itu memegang 2 belati milik Damar dan buru-buru mencondongkan tubuhnya ke arah Wade. Pada saat ini, wajah Damar juga menunjukkan senyuman di bibirnya. "Kau bahkan masih bisa tersenyum," cibir Anthony.
Damar, aku pernah menderita di tanganmu sebelumnya, dan aku akan membalas semuanya hari ini. Tidak peduli apa, ayo kita hajar terlebih dulu. Cibir James dan bergegas menghampiri Damar. Pada saat yang sama, James membongkar kain yang membungkus kedua belati itu. Berhenti, ujar Wade dengan suara yang sedikit bergetar. James yang sedang berjalan menghampiri Damar seketika tertegun, dia berbalik untuk bertanya, "Ayah, ada apa?" Randy dan yang lainnya juga memandang Wade. Tangan Wade yang memegang dua belati itu sedikit gemetar. Dia melihat dua belati, dengan dua nama terukir di atasnya. Belati pendek itu adalah pembelah udara dan belati panjang itu adalah tak bernama. Surya dan Randy tidak begitu mengenal para Night Watcher. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengangkat dunia bawah tanah, tetapi mereka hanya sekedar tahu tentang keberadaan Night Watcher. Saat ini mereka juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Wade memandang Damar, dan dia berkata dengan ketakutan, "Damar, siapa kau sebenarnya?" Menurutmu, pada saat itu wajah Damar menunjukkan senyum cerah. "Sebenarnya ada apa ini, Wade? Jangan buat kita bingung seperti ini," ujar Randy dengan cepat. Dia merasa ada yang tak beres di sini. Wade melihat kedua belati di tangannya dan berkata, "Dua belati ini, satu disebut tak bernama, yang satunya lagi disebut pembelah udara, keduanya masuk ke dalam 10 besar dari dunia persenjataan, dan kedua belati ini, adalah milik Night Watcher Zero." Apa? Terlepas dari wajah Anthony yang sedikit kebingungan, saat ini, wajah yang lainnya mereka semua menunjukkan keterkejutan. Suatu ketika Night Watcher Zero mengejutkan seluruh dunia bawah tanah. Surya dan Randy tak mengenalnya. Tapi sepertinya mereka sempat mendengarnya. "Aku seharusnya memikirkannya dari awal." Ya, aku seharusnya memikirkannya dari awal. Tingkat puncak yang masih begitu muda, kecuali Night Watcher Zero, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ujar Wade dengan suara gemetar. Di sisi lain, Yasmin pun tercengang, matanya menatap ke arah Damar. Orang ini, sebelumnya merupakan Night Watcher Zero. Night Watcher Zero yang ditakuti oleh seluruh dunia bawah tanah. Dia masih sangat muda, dan dia menjadi terkenal 6 tahun lalu, dia sudah berada di tingkat puncak saat 6 tahun lalu. Di dunia ini, bagi para praktisi seni bela diri ini, mereka paling tidak mau memprovokasinya. Ini adalah Night Watcher, kecuali mereka yang berdiri di seberang Night Watcher seperti Red Lotus. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Damar adalah Night Watcher dan ternyata dia adalah Zero. Reputasi seseorang sangatlah penting, hanya mendengar gelar Night Watcher Zero, namun sebutan itu telah menakuti Jarvis dan James sampai mati. Ketika Wade mengajari mereka, dia menyebut nama itu berkali-kali. Dia memberitahu mereka betapa ganasnya pria ini, dan sekarang pria ini berdiri di depan mereka. Damar masih berdiri di sana, wajahnya tampak tenang melihat kekagetan orang-orang ini. "Apa yang harus dilakukan?" ujar Randy dengan sedikit kebingungan. Di dunia ini, dia memiliki posisi tinggi di kota LH, karena dia adalah tingkat puncak dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi di saat yang bersamaan dia juga tidak berani memprovokasi Night Watcher. Untuk sesaat, dia juga mulai kebingungan. Wade menatap Damar. Dia menggertakkan giginya, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan belati. Wajahnya terlihat sangat garang dan berkata, "Masalahnya telah berkembang jadi seperti ini. Ayo kita bunuh saja orang ini. Kita pergi ke Sin City, akan menjadi masalah besar bagi Red Lotus." "Bunuh," ujar Randy ketakutan. "Kakek Kusuma," ujar Wade. "Keraguanmu akan membuat bencana. Kau telah mencari masalah dengannya sekarang. Night Watcher Zero, buatlah keputusan untuk membunuhnya. Ketenarannya ini tercipta dari darah segar, maka jika kau membiarkannya pergi, semua orang akan tamat." Surya menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, mari kita bertiga sekalian pergi ke Sin City dan hidup dengan damai di sana." "Kalian bertiga," Damar yang tidak pernah menyela pembicaraan mereka, tiba-tiba dengan santai berkata, "Sepertinya, itu tidak cukup." Bersambung. "Terima kasih bosku, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, amin."